Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ratnasari sebagai moderator dari pemakalah Yeli Etrimarni. Di sini pemakalah akan menjelaskan atau menyampaikan hasil presentasinya pada pagi hari ini yang berjudul tentang penggunaan GeoGebra pada pembelajaran geometri. Kepada pemakalah kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi hari ini, yaitu tentang penggunaan GeoGebra pada pembelajaran geometri. Media atau sarana pembelajaran dapat diartikan sebagai semua benda yang menjadi perantara dalam proses pembelajaran, atau segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pemilihan dan penggunaan media yang tepat akan memberikan peran penting untuk memotivasi siswa agar lebih tertarik dalam proses belajar mengajar. Media dapat dikelompokkan menurut jenisnya, yaitu media auditif, di mana media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Yang kedua, media visual, di mana media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dan wujud visual. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu audiovisual diam, yaitu menampilkan suara dalam dan visual diam. Yang kedua, audio visual gerak, di mana menampilkan unsur suara dan gambar bergerak seperti film, video, dan VCD. Selanjutnya yaitu aplikasi GeoGebra pada pembelajaran geometri bidang. Yang pertama yaitu transformasi geometri. Transformasi geometri meliputi translasi, refleksi, dan dilatasi. Yang pertama kita akan membahas tentang pergeseran atau translasi, di mana translasi merupakan perpindahan atau pemetaan himpunan titik-titik ke himpunan titik-titik yang lain dengan menggeser menurut arah dan jarak tertentu. Di sini sebagai contoh yaitu dengan menggunakan GeoGebra, tentukan bayangan segi 3 ABC dengan titik A berada di 1,1, B 2,4 dan C min 1,3. Jika kita lakukan menggunakan GeoGebra, di sini langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu pilih modus poligon pada kelompok tools garis. Yang kedua, klik pada papan gambar untuk membuat 3 segitiga, di mana titik A, titik B, dan titik C pada koordinat kartesius. Yang selanjutnya, pilih modus vektor di antara dua titik, lalu klik pada papan gambar untuk membuat vektor U, di mana vektor U itu 2,3. Selanjutnya, pilih modus translasi objek oleh vektor, lalu klik pada objek dan vektor U. Yang selanjutnya yaitu pada pencerminan, di mana pencerminan itu adalah refleksi. Refleksi merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang ke bidang yang lain, seperti hanya sifat bayangan pada cermin. Adapun contoh dari pencerminan yaitu dengan menggunakan GeoGebra, tentukan bayangan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x tambah 6y sama dengan 10 jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x. Langkah-langkahnya yang pertama kita tuliskan persamaan lingkaran c sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x tambah 6y sama dengan 10 pada baris input dan tekan enter. Yang kedua, tulis garis Y sama dengan min X pada baris input dan tekan enter. Selanjutnya pilih modus refleksi objek pada garis, lalu klik objek dan garisnya. Adapun materi yang ketiga yaitu perputaran atau rotasi. Rotasi merupakan suatu bangunan dapat dilakukan dengan cara memindahkan semua unsur yang ada pada bangunan itu dengan mengikuti kaidah lintasan busur. Sebagai contoh, yang ada pada bangunan itu dengan mengikuti kaidah lintasan busur. Sebagai contoh yaitu dengan menggunakan GeoGebra, tentukan bayangan dari titik A 2,4, B min 3,5 dan titik C 0, min 3 jika dirotasikan dengan sudut 90 derajat Celcius. Langkah-langkahnya yaitu pertama, pilih modus poligon pada kelompok tools garis. Yang kedua, klik pada papan gambar untuk membuat 3 titik.
Tutup segitiga dengan mengaklik titik A sekali lagi. Yang ketiga, pilih modus rotasi objek mengitari titik sudut, lalu pilih objek yang akan dirotasikan. Kemudian titik pusat rotasi dan masukkan sudut sebesar 90 derajat. Baiklah, itulah hasil diskusi saya pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemakalah yang sudah menjelaskan materinya kepada kita semua. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin dipertanyakan? Kalau ada, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada pemakalah yang sudah memaparkan makalahnya kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada pemakalah, yaitu apa kelemahan dan kelebihan pemakaian aplikasi GeoGebra pada pembelajaran geometri ini? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Vela Oktavani yang sudah ingin bertanya kepada pemakalah kami, yaitu Yeli Etrimarni. Dan kita silahkan kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaan dari saudara Vela. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Vela Megri Oktavani, yang mana itu kelebihan dan kekurangan dari penggunaan GeoGebra. Di sini ada kelebihan dari penggunaan GeoGebra. Yang pertama, dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan teliti dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris atau jangka, atau bisa kita sebut dengan secara manual. Yang kedua, adanya fasilitas animasi dan gerak-gerakan manipulasi. Pada program GeoGebra dapat memberikan pengalaman visual yang lebih jelas kepada siswa dalam memahami konsep geometri. Yang ketiga, dapat memanfaatkan sebagai balikan atau evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan yang telah dibuat benar. Adapun kekurangannya yaitu permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari aplikasi software GeoGebra. Yang kedua, kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dalam penggunaan GeoGebra. Yang ketiga itu belum support dari 3D. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemakalah kami yang sudah menjawab pertanyaan dari saudara Vela Oktavani. Saya kembalikan kepada Vela Oktavani, apakah sudah paham apa yang sudah dijelaskan sama pemakalah kami? Baiklah, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemakalah yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Insya Allah saya dapat memahami jawaban dari pertanyaan saya tersebut. Terima kasih kepada pemakalah yang sudah menjelaskan materi pada pagi hari ini, dan di sini saya dapat menyimpulkan tentang materi pemakalah, yaitu tentang GeoGebra sebagai geometri dalam pembelajaran geometri. Baiklah, terima kasih kepada pemakalah dan rekan-rekan semua. Itulah hasil diskusi pada pagi hari ini. Kalau ada kata-kata saya salah dan ucapannya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.